Selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Boleh kita sambil di on cam teman-teman yang bisa on cam pada hari ini mungkin bisa diperlihatkan muka-muka ganteng, muka-muka cantiknya. Oke. Sebelumnya nama saya Mario Leong. Saya di sini akan menjadi moderator dan akan menemani adik-adik dan kakak-kakak di sini sampai Human Talks ini dari awal hingga akhir selesai. Nah, di sini di Human Talks yang ke-12, di sini kita ada kedatangan seorang narasumber menarik nih teman-teman nih. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh, mungkin aku mau tanya kabar dari teman-teman semua di sini, boleh gak nih? Ini kayaknya yang baru on cam baru saya sama Kak Listiawati nih. Mungkin ada yang lain bisa on cam teman-teman. Coba deh aku langsung gandeng. Kak Evi Nilasari, halo Kak Evi Nilasari, selamat malam. Ya, halo Kak. Halo, gimana kabarnya Kak? Semoga Alhamdulillah baik. Maaf Kak, ini lagi belum bisa on nggak cam apa-apa, Kak. nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah baik ya. Iya. Untuk tema Human Vlogs pada malam ini udah tahu, Kak? Eh, Tahu iya belum? Kak. Iya Kak, Kalau ini. kalau dari gambaran temanya, kira-kira Kakak udah tahu belum? Pada hari ini mau kira-kira Human Vlogs hari ini mau bahas tentang apa sih? Jujur, ini baru pertama kalinya aku ikut kelasnya ASR, Human Talks. Jadi pengen tahu eh, bagaimana sih eh, kelasnya gitu Kak. Oke. Iya. Oke, makasih udah berbagi nih. Jadi ini mungkin perdana bagi Kak Evi ya. Semoga Iya. Human Box ini menjadi sarana juga supaya kita bisa saling lebih kenal, bisa sharing-sharing lebih jauh lagi. Iya Kak. Nah, pada kesempatan hari ini aku juga mau mengenalkan narasumber yang super keren ini di malam minggu ini. Sebelumnya aku berterima kasih banget untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu di malam minggu yang mungkin udah mengorbankan waktunya untuk nongkrong atau istirahat, tapi malah justru ingin mencari ilmu lebih banyak dengan ikut Human Talks pada malam ini. Nah, di sini aku mau share siapa sih sebenarnya yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini. Oke. Sip. Nah, jadi yang akan menjadi narasumber pada malam ini yaitu adalah Kak Listiawati Ratna Kanastiti, SPD, CISP, CHLS. Banyak nih gelarnya nih. Ada gelar akademik sama non-akademik. Nah, ini biasa dipanggil Kalistia. Kemudian ini CV secara singkatnya. Mungkin dari riwayat pendidikan dia ini merupakan lulusan IKIP Silawangi Bandung dengan pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Terus juga ada gelar-gelar non formalnya nih, ada Certified Islamic School Practitioner dan Certified Human Life Skills. Dan pengalaman kerjanya dari 2018 sampai 2024, Kalistia mengabdi sebagai guru bahasa Indonesia dan pembina ekstrakurikuler jurnalistik di SMP, IT, PBT, TQ Ulul Azmi. Kemudian selanjutnya dia menjadi 2000, dari 2020 sampai sekarang dia menjadi penulis lepas. Jadi Kalistia ini juga merupakan penulis sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2022 sampai 2024 dia menjadi guru bahasa Sunda dan Wakasek kesiswaan di sekolah SMP yang sama. Kemudian 2023 sampai 2024 di Kalistia menjadi guru bahasa Indonesia dan bahasa Sunda di SMP Unggulan Al Amin. Dan 2024 sampai sekarang dia berarti berkarir di menjadi guru bahasa Indonesia dan pembina ekstrakurikuler jurnalistik
di SMP IQ dan SMA IQ Al-Bahjah Cirebon juga. Mohon maaf ya kalau aku agak salah penyebutannya, tapi kurang lebihnya begitu. Jadi beliau ini aktif menjadi guru, terutama guru bahasa ya, ada bahasa Indonesia, terus bahasa Sunda juga, dan juga menjadi ahli dalam jurnalistik ya, udah beberapa kali menjadi pembina jurnalistik gitu. Dan dia Kalistia ini aktif dalam bidang akademik teman-teman. Kemudian organisasi juga menjadi anggota MGMP Bahasa Indonesia. Kemudian 2021 sampai sekarang menjadi anggota komunitas penulis kreatif Cimahi. Kemudian 2022 sampai 2024 menjadi anggota MGP MP Bahasa Sunda. 2024 sampai sekarang menjadi anggota Dharma Wanita Pemasyarakatan. Sebelumnya Kak Listia, nanti ini kan aku record Zoom-nya, nanti aku bagi ke Kak Listia ya. Jadi Kak Listia nggak perlu, mohon maaf nggak perlu record, nanti dari aku aja dari ASR nanti akan nge-send hasil record Human Talk hari ini ke Kak Listia. Oke, kasih Kak. Oke. Nah, ini publikasinya jangan diragukan lagi teman-teman, banyak sekali dan sangat-sangat beragam teman-teman ya. Ada yang ilmiah, publikasi publikasi ilmiah ini ada tentang artikel pembelajaran menulis teks puisi menggunakan model Teams Games turnamen berbasis media book creator. Ya, kemudian juga ada skripsi pengembangan bahan ajar menggunakan model Teams Games turnamen berbasis media PowerPoint interaktif dalam pembelajaran menulis teks puisi kelas 10. Dan buku sastranya ini baik banget teman-teman. Ini kalau dibaca satu-satu, wow, sangat-sangat beragam dan sangat-sangat sastrawati ya, sastrawati sekali. Buku kenangan, buku Aksara Rindu, buku Drana, benar ya, buku Hijrah, kemudian ada buku kehidupan, buku rumah, terus temu menulis, dan yang paling baru ini budaya literasi amunisi siswa berprestasi dan inspirasi membangun negeri. Wow. Terus ada sertifikat banyak sekali teman-teman, tanggal 2021, 2022, 2023, 2024. Sorry, nggak ada 2023 yang terakhir ya. Terus masih ada lagi nih sampai nggak cukup terus dibuat link sendiri tuh. Terus yang paling terakhir ini adalah ini salah satunya di 2023, penguatan keterampilan membaca dalam kurikulum Merdeka. Wow, sangat banyak ya. Udah sangat berpengalaman dan sangat terampil sekali ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke materi teman-teman. Aku izin stop share dulu. Mungkin aku sapa dulu nih narasumber kece kita pada hari ini. Aku sapa di sini udah ada Kalistiawati Ratna. Selamat malam Kalistiawati Ratna. Iya Kak, selamat malam. Gimana kabarnya nih Kalistia pada malam minggu ini? Iya, Alhamdulillah baik Kak. Oke. Gimana teman-teman semuanya baik? Teman-teman baik, mungkin bisa direspon lewat chat atau mungkin kasih reaction aja gimana yang menggambarkan perasaan teman-teman pada hari ini, atau lewat chat teman-teman bisa kasih hari ini perasaannya gimana teman-teman, antara senang kah atau nggak sabar, baik kah, alhamdulillah, salsa asal sebilang. Oke, Kak Listia posisi lagi di mana Kak Listia kalau boleh tahu? Iya, malam ini saya lagi di rumah Kak. Oh, di rumah aja ya. Iya, Oke. di rumah. Oke, aku akan coba share materinya di teman-teman di Human Lux ini
sebenarnya kita lebih menekankan ke sharing teman-teman. Jadi kalau misalnya setelah materi ini jangan sungkan untuk bertanya dan sharing lebih jauh kalau mungkin ada sharing supaya kita bisa lebih interaktif gitu. Jadi jangan bukan hanya hanya dari kami saja tapi juga dari peserta juga bisa aktif dalam sharing, dalam menanggapi begitu. Nah, ini karena malam minggu pesertanya cukup minim ya, tapi nggak apa-apa semakin lebih intens harusnya. Nah, pada hari ini Kalistia akan membawakan Human Talks dengan tema Pemuda Membawa Yes, Terbawa No. Nah, sangat menarik ya teman-teman. Mungkin kita akan lebih menggalinya pada sesi kali ini. Untuk Kalistiawati Ratna, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik Kak Mario, terima kasih sebelumnya atas waktu dan juga kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu, berkah selalu, dimudahkan dan dilancarkan semua aktivitasnya. Jadi ya teman-teman, salam kenal. Saya Listi. Tadi sudah dipaparkan banyak banget ya sama Kak Mario tentang diri saya. Tapi pada intinya adalah saya di sini berbicara bukan untuk mengajari teman-teman semuanya, tapi justru lebih ke ingin sharing aja sih. Sharing apa aja yang udah pernah aku dapetin nih selama keberjalanan hidup aku gitu. Jadi inginnya apa pengalaman-pengalaman yang menurut aku bermanfaat gitu. Jadi inginnya aku berbagi sama teman-teman semua. Dan betul banget tadi yang dikatakan Kak Mario, ketika teman-teman ada pendapat sendiri, ketika teman-teman punya pertanyaan, hal yang ingin ditanyakan, nah itu jangan sungkan untuk disampaikan gitu ya. Eh, Boleh di nanti mungkin di akhir ya Kak Mario ya. Ya, mungkin di akhir sesi ketika aku udah menjelaskan secara detail tentang materi yang akan aku sampaikan saat ini. Ya, jadi hari ini, malam ini, insya Allah aku akan cerita sedikit berbagi informasi tentang pada intinya adalah tentang pemuda. Nah, kenapa sih aku mengangkat tema ini? Karena memang eh, selaras ya dengan sedikitnya dengan tujuan ASR yang memang ASR itu setahu aku ya Kak, karena aku juga pernah eh, ikut dalam eh, pelatihannya selama 6 bulan angkatan kedua gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku juga banyak salahnya gitu. Nah, setahu aku ASR itu memang salah satu tujuannya adalah mengajak teman-teman semua menjadi manusia yang otentik. Nah, gimana sih menjadi manusia yang otentik? Nah, itu nanti boleh ditanyakan ke kakak-kakak yang memang punya ilmu lebih lanjutnya gitu. Nah, cuman kenapa aku di sini angkat pemuda? Nah, rata-rata karena berdasarkan pengalaman aku ketika ikut program di ASR itu rata-rata memang yang ikut itu adalah para pemuda dan juga pemudi pastinya gitu. Nah, makanya aku angkat tema ini supaya bisa kita ambil nilai-nilai yang terkandung selama aku belajar dan selama aku mengikuti program ASR di tahun 2023. Gitu teman-teman. Jadi nanti jangan sungkan untuk menyampaikan apa yang ingin ditanyakan atau menyampaikan pendapatnya. Gitu ya teman-teman. Nah, boleh Kak dilanjut? Nah, kalau misalnya aku berbicara di sini, kita berbicara tentang pemuda. Nah, teman-teman
apa sih yang dibayangin sama teman-teman pemuda itu apa sih? Menurut teman-teman pemuda itu apa? Boleh di chat teman-teman, di respon. Nah, menurut teman-teman pemuda itu kata ini ada yang jawab katanya remaja, Kak. Iya, betul. Ada lagi pemuda itu apa ya? Ketika aku bilang nih kata pemuda, nah apa tuh yang ada di benak teman-teman? Tadi ada yang menjawab remaja. Nah, ini ada dari Kak Evi, pemuda itu adalah pemuda yang masih punya banyak energi. Ya, betul. Lalu ada juga masa produktif. Ya, betul ya. Jadi memang pemuda itu sangat identik ya dengan masa keproduktifan. Betul. Ada lagi Kak? Tadi remaja, pemuda yang masih punya banyak energi dan masa produktif. Ya, tiga jawaban itu sebetulnya sudah mewakili ya, sudah mewakili hakikat dari kata pemuda. Nah, tapi ini kita di sini akan samakan persepsi dulu. Apa sih pemuda itu? Karena nyatanya pemuda itu bukan hanya remaja aja, tapi remaja itu bagian dari pemuda. Gitu. Boleh lanjut, Kak? Dijelaskan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan bahwa dikatakan di situ pemuda itu adalah warga negara Indonesia yang sudah memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu yang usianya 16 sampai 30 tahun sehingga memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan sebagai penggerak perubahan sosial. Nah, jadi tadi tuh yang jawab kakak yang jawab remaja, nah itu betul ya, karena masa remaja itu masih di angka 16 tahun, dan tadi juga ada kakak yang jawab masih banyak energi, masih produktif. Nah, betul, pemuda itu dituntut untuk produktif. Karena apa? Karena memang energi dari pemuda itu masih banyak, gitu ya. Sehingga bisa dikatakan, di sini dikatakan bahkan pemuda itu memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sehingga pemuda itu punya tanggung jawab peran strategis dalam pembangunan nasional dan penggerak perubahan. Jadi pada intinya pemuda itu ada tanggung jawab terhadap pembangunan negeri ini dan ada juga tanggung jawab sebagai penggerak di perubahan sosial. Gitu. Berikutnya, Kak. Nah, kalau berkaca ke apa yang terjadi dengan pemuda masa kini. Nah, kakak-kakak boleh jawab ya. Nah, apa sih fenomena yang saat ini lagi hits yang berhubungan sama pemuda masa kini? Belum, Kak? Sebentar. Iya. Apa ya yang lagi hits atau fenomena apa yang terjadi nih di kalangan para pemuda yang memang terjadi saat ini? Ada fenomena apa ya yang kakak-kakak ketahui tentang fenomena tentang pemuda masa kini? Boleh dijawab di kolom chat aja ya kakak-kakak. Nah, apa apa ya yang kakak-kakak ketahui
fenomena apa yang terjadi pada pemuda saat ini. Nah, malas gerak, betul ya, mager gitu ya, sampai malas gerak sampai ada kosakata baru tuh di bahasa Indonesia, berhubung aku juga guru bahasa Indonesia ya. Mager tuh, kata mager tuh dulu nggak ada, nah sekarang jadi ada karena memang para pemudanya pada mager gitu ya, malas gerak gitu. Apalagi selain mager, ada lagi gengsi makin tinggi, betul ya. Gengsi makin tinggi karena melihat, apalagi nih di usia-usia aku nih, usia 25, udah mulai ngelihat teman-temannya nih, ngelihat teman-temannya udah jadi, misalnya udah jadi seorang yang memiliki jabatan tinggi, punya pangkat tinggi, punya pangkat banyak, punya gaji gede gitu. Nah, itu udah mulai gengsi tuh. Jadi udah mulai mengikuti supaya selevel sama teman-temannya. Lalu ada FOMO. Nah, betul ya, FOMO. Ikut-ikutan apa yang sedang tren gitu. Nggak peduli. Nggak peduli yang trennya itu baik atau enggak. Yang penting ya udah ikut-ikutan dulu aja. Yang penting viral dulu. Gitu kan ya. Nah, padahal belum tentu yang viral itu baik atau enggak gitu. Apalagi di masa digitalisasi sekarang, untuk membedakan baik atau enggak itu bukan sekadar menurut agama ini baik atau enggak, bukan sekadar itu aja, tapi juga harus dilihat dari fenomena pemuda saat ini yang mentalnya nih, yang mentalnya lumayan ini ya. Nah, ini mental isu, yang mentalnya itu generasi saat ini bahkan sampai dibilang mental yuppie, generasi strawberry gitu, karena memang nggak bisa ditekan sedikit langsung down gitu ya. Nah, makanya harus hati-hati, tentunya harus hati-hati gitu ya. Betul ya teman-teman, jadi banyak banget fenomena yang terjadi pada pemuda masa kini yang tentunya itu menjadi halangan bagi pemuda masa kini. Jadi mereka itu tidak optimal dalam memanfaatkan masa keemasannya. Nah, masa keemasan orang itu justru ketika sedang menjadi seorang pemuda, karena tadi ya sedang masa berkembang-berkembangnya. Itu kalau anak-anak kan itu masih masa pertumbuhan. Nah, kalau udah ibaratnya udah lanjut usia, nah itu udah bukan lagi waktunya untuk produktif, tapi udah waktunya untuk istirahat gitu. Nah, masa pemuda ini harus digunakan untuk produktif seproduktif-produktifnya dalam rangka untuk kebaikan diri sendiri dan dalam rangka untuk kebaikan di lingkungan sekitarnya. Nah, terus, nah di sini aku udah buatkan sedikit rangkuman tentang fenomena pemuda masa kini. Nah, boleh lanjut, Kak. Nah, di sini ternyata kita bisa lihat di sini ada infografik yang menyatakan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia, dan ini datanya yang sebelah kiri sampai Juni 2024 dan yang sebelah kanan itu sampai 15 Juni 2024. Nah, itu di sebelah kiri ada yang paling tinggi itu, kejahatan yang pertama itu ada
Curat, ada pencurian dengan pemberatan. Nah, curat itu maksudnya pencurian tapi memang yang tidak diketahui oleh si pemiliknya. Gitu. Contohnya mencongkel rumah kosong gitu ya, itu salah satu curat. Nah, terus ada pencurian biasa, ada penganiayaan. Nah, ini penganiayaan jangan ditanya ya teman-teman, karena banyak banget kasus-kasus viral yang mungkin teman-teman pernah lihat gitu ya di IG, di TikTok, di Twitter yang memang itu berhubungan sama penganiayaan. Nah, apalagi yang mengalami dan yang menjadi tersangka dan korban itu adalah seorang selebritis atau selebgram gitu. Yang memang notabene mereka itu adalah public figure, orang yang dilihat sama masyarakat. Sehingga seharusnya orang yang menjadi figur yang dilihat oleh masyarakat itu adalah orang-orang yang memang memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Nah, ternyata mereka itu justru malah memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, bahkan tontonan yang tidak patut gitu ya untuk dilihat sama masyarakat gitu. Nah, lalu ada narkotika atau narkoba gitu ya. Jangan salah ya teman-teman, di sini banyak banget para pemuda yang terjerat narkoba, banyak banget pemuda yang terjerat narkoba entah sebagai pemakai, entah hanya sebagai penjual, atau mungkin jadi bandar, atau mungkin hanya sebagai kurir saja gitu. Nah, itu harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pemuda yang terlibat dalam penggunaan narkoba gitu. Lalu ada penipuan perbuatan curang. Lalu ada penggelapan. Nah, ini penggelapan udah bukan rahasia umum ya teman-teman. Tentang penggelapan ini kita banyak banget mendapatkan informasi korupsi sekian triliun gitu ya. Nah, itu banyak banget kasus-kasus yang memang terjadi ternyata di kalangan para pemuda. Lalu ada pengeroyokan. Nah, ini teman-teman, aku baru dapat informasi ada kasus pengeroyokan di daerah Cianjur hari ini dan beberapa hari sebelumnya, beberapa hari ke belakang. Nah, itu kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh ormas gitu ya. Boleh teman-teman cari sendiri aja. Kenapa aku tahu? Karena memang rumah rumah keluarga aku ada yang di Cianjur. Nah, jadi aku dihimbau untuk nggak datang ke sana dulu. Nah, ternyata di sana, di daerah sana sedang ada kasus pengeroyokan antara satu ormas dengan ormas lainnya. Nah, teman-teman boleh cari tahu aja lebih lanjut. Gitu ya. Jadi memang ini juga ormas. Nah, ini ormas tuh harusnya memberikan edukasi yang baik gitu ya kepada masyarakat, lalu berkontribusi terhadap memiliki kontribusi yang positif terhadap negara, sehingga ormas itu bukan menjadi organisasi yang meresahkan masyarakat gitu, tapi ormas itu menjadi organisasi yang mengayomi masyarakat gitu. Nah, berikutnya ada tindak pidana dalam perlindungan anak. Nah, ini kita juga banyak dapat berita ya tentang kekerasan terhadap anak. Lalu ada manipulasi data secara elektronik. Nah, ini juga bahaya. Nah, kita bisa lihat sekarang memang ya kita sekarang sedang masuk ke dalam arus digitalisasi, tapi banyak positifnya, tapi banyak juga negatifnya. Negatifnya salah satunya mungkin banyak ya. Nah, teman-teman bisa coba perhatikan, bisa coba pelajari dampak dari arus digitalisasi. Aku nggak kontra dengan arus digitalisasi, justru aku juga merasa terbantu gitu ya dengan adanya digital, media digital, tapi
kita sebagai manusia udah sebaiknya gitu melakukan filter apa yang baik, apa yang buruk dari adanya arus digitalisasi. Nah, jangan sampai dengan adanya digitalisasi ini justru malah membuat kita melakukan kejahatan yang baru gitu. Nah, berikutnya boleh Kak? Nah, di sini ada sekilas video yang merepresentasikan, yang cukup merepresentasikan apa sih yang sedang terjadi pada pemuda masa kini. Nah, boleh dimulai aja Kak videonya. Understand it, you changing, I can't stand it. Ya, itu teman-teman sekilas gambaran fenomena yang terjadi pada manusia zaman ini. Jadi memang banyak banget tantangan pada yang terjadi yang harus kita semua lewati bersama. Tadi tentang sosial, tentang ekonomi, tentang bahkan tentang yang berhubungan dengan personal pun ada ketika insecure gitu ya. Nah, jadi itulah tantangan-tantangan yang memang harus kita lewati bersama gitu. Kenapa harus kita lewati? Karena tentunya kalau tidak dilewati itu akan berdampak kepada diri kita. Bahkan bisa jadi berdampaknya itu bukan cuma kepada diri kita aja, tapi kepada lingkungan sekitar kita. Boleh lanjut, Kak? Nah, di sini apa sih efek-efek ketika fenomena seperti tadi yang di video atau yang tadi aku jelaskan berdasarkan infografik
itu terus didiamkan, tentunya tadi akan berdampak pada individu kita, kepada diri kita sendiri, akan berdampak juga kepada keluarga kita, akan berdampak pada masyarakat lingkungan sekitar, dan juga lingkungan masyarakat secara umum, lalu akan memberikan dampak secara jangka yang lebih panjang. Nah, apa aja? Aku jelaskan satu persatu ya. Boleh dilanjutkan, Kak. Nah, yang pertama, kita masuk dulu ke dampak atau efek yang akan kita alami ketika struggle gitu ya dengan kondisi seperti itu. Nah, yang pertama itu berhubungan dengan kesehatan fisik dan mental yang buruk. Nah, tadi misalnya senang melihat orang lain atau tadi yang ada teman-teman yang bilang FOMO gitu. Nah, ketika kita FOMO, ikut-ikutan tren, ikut-ikutan yang viral, kita akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya, hal yang viral itu A. Nah, kita akan gimana pun caranya, otak kita, badan kita bekerja supaya kita itu bisa melakukan hal yang viral itu. Nah, tentunya tingkat kemampuan seseorang itu beda-beda dari segi umum ya, tingkat kemampuan dari segi umum, entah dari finansial, entah dari kesehatan, entah dari kepribadian, itu beda-beda. Nah, kalau misalnya kita memaksakan hanya untuk demi viral, nah tentunya itu akan berhubungan kepada diri kita, kepada kesehatan fisik dan juga mental. Gitu. Terus tadi misalnya kasus pornografi. Nah, ini udah jangan ditanya ya teman-teman. Kasus pornografi itu ketika kita sering sering melihat yang kita lihat. Nah, itu ada bagian di otak kita yang rusak gitu. Bahkan dikatakan bahwa itu justru lebih parah dari efek ketika menggunakan narkoba gitu. Tapi bukan berarti menggampangkan narkoba ya teman-teman, enggak. Dua-duanya sama mengerikannya. Nah, justru itu karena kita tahu dua-duanya memiliki efek yang mengerikan, maka harus kita hindari gitu. Nah, lalu tadi narkoba misalnya. Ketika orang-orang yang menggunakan narkoba itu kan untuk kesenangan semata ya, kesenangan saat itu. Nah, yang dinamakan kesenangan saat itunya itu adalah ketika ibaratnya dia nge-fly gitu ya, dia nggak sadar apapun untuk melupakan permasalahannya. Nah, secara mental, nah dia berarti nggak bisa struggle, nggak bisa survive melewati permasalahan hidupnya. Lalu secara fisik pun ya tentunya narkoba pasti punya efek yang namanya obat-obatan digunakan secara berlebihan tidak sesuai dengan dosis, ya itu pasti akan ada efeknya ya. Salah satu efek yang paling parahnya adalah overdosis gitu. Nah, yang kedua di sini ada penurunan prestasi akademis. Nah, penurunan prestasi akademis di sini tidak hanya bagi pemuda yang masih duduk di jenjang pendidikan aja. Misal, anak SMA, terus mahasiswa. Nah, bukan hanya mereka aja yang terdampak, tapi juga prestasi akademis misalnya di tempat kerja. Nah, itu secara sosial, misalnya ketika ada permasalahan sosial, nah berarti orang yang memiliki permasalahan sosial itu yang ketika tidak dibereskan, berarti dia pun akan bermasalah di tempat kerjanya. Lalu kalau misalnya orang tersebut masih duduk di bangku sekolah, ya berarti dia pun akan memiliki permasalahan di tempat sekolahnya. Begitu. Lalu boleh dilanjut, Kak? Ada juga efek yang akan terjadi di masyarakat ketika kita
terlibat atau membiarkan fenomena yang tadi ada di dalam video itu terus berjalan ketegangan dan konflik dalam keluarga. Nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kita alhamdulillah masih diberikan keluarga, entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu kakak, ataupun adik, atau bahkan nenek, kakek, paman, bibi, uak gitu. Nah, mereka itu keluarga kita gitu. Jadi ketika kita memiliki permasalahan, kita melakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan kesalahan, baik kesalahan individu ataupun kesalahan yang melibatkan orang lain, pasti keluarga kita pun akan terseret gitu. Sehingga banyak kok kasus-kasus yang misalnya ada anak sekolah atau anak kuliah, ada masalah di sekolah, lalu dibawa ke rumah. Nah, ternyata di rumahnya pun itu bermasalah lagi, sama orang tuanya ribut, sama adik kakaknya ribut. Nah, itu efek dari permasalahan di luar yang tidak diselesaikan, lalu dibawa ke rumah, sehingga di rumah pun terjadi konflik lagi. Lalu, misalnya, yang kedua, kerusakan reputasi keluarga. Nah, coba teman-teman bayangin, kasus-kasus yang tadi, yang ada di dalam infografik, atau yang ada di dalam video tadi. Misalnya aku ambil contoh pencurian. Pencurian. Nah, misalnya, ada di, misalnya nih, ada di lingkungan teman-teman yang melakukan pencurian. Nah, itu ketika mencuri, lalu ketangkep sama warga, nah itu kan melalui proses kita udah pasti pada tahu gitu ya, ketika seseorang yang melakukan kriminalitas, lalu ketangkep sama warga, nah itu pasti ada hukum sosial dulu sama warga gitu ya. Nah, udah gitu lalu dihukum juga secara negara itu dimasukkan ke dalam lapas. Gitu. Nah, ketika di lapas, nah itu kan berarti ketika dia menjadi seorang pencuri, artinya dia pun sedang merusak reputasi keluarga. Nah, yang asalnya keluarga tersebut adalah keluarga yang dipandang baik-baik saja, tapi ketika ada kasus, misalnya tadi kasus pencurian, nah berarti satu keluarga tuh, mungkin bisa jadi satu keluarga dianggap, wah ini keluarga pencuri nih, sehingga orang-orang yang tidak bersalah di dalam keluarga tersebut, itu juga mendapatkan efek dari satu orang yang tadi mencuri. Gitu. Nah, yang ketiga ada beban emosional dan beban finansial. Tentunya ketika pemuda masa kini hanya hidup sekadar hidup aja, hanya hidup hanya untuk hahaha gitu, ketawa ketiwi gitu, dan hanya mengikuti tren, hanya untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah, itu berarti kan secara emosional bikin orang banyak, mungkin keluarganya, mungkin masyarakat sekitar, itu merasa jengkel dengan dirinya. Sehingga kehadirannya itu justru bukan memberikan ketenangan bagi orang lain, tapi justru menjadi ancaman bagi orang lain. Lalu orang-orang yang mungkin keluarganya pun akan dirasakan mendapatkan beban secara finansial karena dia yang namanya ini ya, yang namanya orang hanya sekadar hidup aja, ya pasti dia pun nggak akan pikir gimana dia besok gitu, gimana dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, gimana dia bantuin orang tua, bantuin adik. Nah, dia nggak akan mikir ke sana. Dia cuma mikir gimana hidupnya bahagia dengan caranya sendiri. Gitu ya, dengan caranya sendiri dan salah lagi caranya. Gitu. Sehingga menjadi beban finansial orang-orang atau keluarga-keluarganya khususnya. Gitu. Nah, terus boleh dilanjutkan. Ketika
fenomena tersebut dibiarkan juga akan berdampak ke masyarakat secara luas, teman-teman. Jangan dikira apa yang terjadi saat ini itu hanya berasal dari fenomena yang besar aja, enggak, tapi justru dari berangkat permasalahan yang kecil dulu, gitu. Nah, efek yang pertama ketika fenomena tersebut dibiarkan, yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya peningkatan tingkat kejahatan dan ketidakamanan. Makin banyak yang mabok, berarti makin banyak juga yang masuk lapas. Makin banyak juga yang misalnya orang mabok itu kan kadang ya yang namanya mabok ya, yang namanya nggak sadar kadang melakukan pelecehan seksual atau kadang melakukan pencurian dan sebagainya tindak kejahatan lainnya. Nah, itu maka semakin banyak orang yang mabok berarti semakin banyak juga tindak kejahatan atau semakin banyak juga misalnya orang yang korupsi, maka semakin banyak juga tuh yang kena, begitu. Lalu semakin banyak orang yang melakukan pencurian, nah berarti akan semakin banyak temannya, gitu. Karena biasanya tidak hanya sendiri, gitu. Tidak mau sendiri, gitu. Biasanya rame-rame, gitu. Jadi semakin banyak kejahatan itu, kita sebagai masyarakat jadi was-was nggak sih? Teman-teman kalau misalnya terutama perempuan nih, ketika pulang, jangankan malam deh, siang-siang atau sore-sore aja. Terus ada yang apa ya ibaratnya tuh ngecengcemin, apa ya itu bahasanya? Eh, Teman-teman tahu nggak? Cie-cie gitu. Itu ya. Nah, itu pun salah satu tindakan yang kurang bagus gitu. Nah, jadi kita pun sebagai masyarakat yang normal katakan merasa tidak aman begitu karena banyaknya tindak kejahatan, apalagi begal, tawuran, segala macam gitu. Nah, berikutnya karena banyaknya fenomena yang terjadi sehingga tersebar juga budaya-budaya negatif gitu ya. Nah, misalnya tadi FOMO. Nah, sekarang itu FOMO kan menjadi sudah mengeneral bukan lagi satu orang dua orang tapi rata-rata orang itu pada ingin ikutan tren, ingin ikutan viral gitu. Padahal tadi aku katakan di awal bisa jadi yang viralnya itu benar enggak atau baik enggak gitu sesuai dengan kaidah norma sosial enggak gitu. Nah, itu kan yang penting viral aja gitu. Rata-rata orang zaman sekarang tuh ya udah yang penting viral dulu gitu. Masalah baik atau enggak urusan nanti gitu. Nah, itu enggak boleh ya teman-teman. Apalagi ketika teman-teman diamanahi sebagai orang yang punya amanah sebagai orang yang terpandang. Contohnya tadi selebritas mungkin atau misalnya nanti teman-teman jadi public figure. Nah, itu kan nggak ada yang tahu ya. Nah, itu jangan sampai teman-teman itu menyebarkan hal-hal yang negatif sehingga hal-hal negatif itu diikuti sama orang lain dan terus diikuti sama orang lain dan jadilah ketika hal tersebut sudah mengeneral artinya kan sudah menjadi budaya gitu. Nah, khawatirnya tadi semakin banyak tindak kejahatan, artinya kita pun akan semakin merasakan tidak aman gitu. Bahkan bisa jadi mungkin di rumah kita sendiri pun kita merasa tidak aman gitu. Nah, yang ketiga ada beban sosial dan ekonomi. Nah, di sini tentunya ketika kita hanya hidup sekadar hidup aja menjadi pemuda yang tidak produktif gitu ya, katakan di awal. Nah, berarti kan kita otomatis menjadi beban sosial, beban ekonomi bagi masyarakat gitu. Kenapa harusnya pemuda itu tadi aku bilang di awal kontribusinya terhadap masyarakat itu harus lebih besar dibanding anak kecil, dibanding orang-orang yang lansia gitu. Karena kenapa? Karena ya tadi para pemuda itu dianugerahi
pertumbuhan dan perkembangan tahap manusia yang dalam kondisi itu udah sangat pas digunakan untuk produktif gitu. Produktif dalam hal apapun ya teman-teman. Misalnya teman-teman bergerak di bidang pendidikan, ya berarti silakan ditekuni. Misalnya bergerak dalam bidang teknologi, nah silakan ditekuni menjadi versi terbaik dari diri masing-masing. Gitu. Jadi sehingga kita tidak menjadi beban sosial, apalagi beban ekonomi bagi masyarakat. Boleh lanjut, Kak? Nah, yang terakhir ada efek juga, efek yang memang jangka panjang kalau misalnya kita membiarkan fenomena ini terus berlarut. Nah, apa? Yang pasti pada karir kita, pada kehidupan kita. Kalau misalnya kita mau seperti ini terus, ya kita mau jadi apa? Karir kita mau gimana? Hidup kita mau gimana? Kalau misalnya kita FOMO terus, kalau misalnya kita menggunakan narkoba terus, kalau misalnya kita melakukan pencurian terus, kalau misalnya kita melakukan tindakan kriminal lainnya, nah itu mau gimana? Nah, seandainya teman-teman bayangin, bukan cuman kita yang melakukan itu semua, tapi seluruh orang yang ada di muka bumi ini misalnya melakukan itu semua. Bisa dibayangin nggak sih betapa hancurnya bumi ini gitu ya diisi dengan orang-orang yang demikian gitu. Nah, yang kedua, peningkatan ketidakadilan sosial. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya ketika fenomena tersebut dibiarkan terus berlarut, nah artinya ada juga peningkatan ketidakadilan secara sosial. Nah, biasanya nih yang didahulukan atau kita sering bahasa mudahnya itu kecemburuan sosial, efek dari membeda-bedakan gitu. Biasanya kan kita nih kalau ya masyarakat kita gitu ya, kalau menilai seseorang itu biasanya dari apa dulu? Dari pangkat, dari jabatan, dari gaji, dari hal yang memang dari titel, dari hal yang memang melekat dari dirinya gitu. Nah, itu ketika ada perbedaan sikap antara orang yang tadi yang berpangkat banyak, yang memiliki jabatan yang tinggi dengan orang yang biasa saja. Nah, itu ada perbedaan sikap misalnya. Nah, itu kan berarti menimbulkan kecemburuan sosial juga. Gitu. Nah, yang berikutnya ada generasi yang hilang. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika tadi kita seorang pemuda yang harusnya produktif dan kita tidak produktif, justru kita malah menjadi beban gitu ya bagi diri kita sendiri, bagi keluarga dan bagi masyarakat. Nah, berarti kan ketidakproduktifan kita itu ya gimana gitu ya? Kita tuh harusnya produktif, tapi kita malah nggak produktif dan kita malah jadi beban membuat orang lain. Gitu. Berarti kan kehadiran kita tuh ibaratnya kasarnya gitu nggak berguna gitu, atau justru malah kehadiran kita tuh malah bikin orang lain terancam gitu. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi generasi yang seperti itu. Ya, boleh lanjut, Kak? Nah, terus harus gimana sih, Kak, potret pemuda yang memang bisa kita jadikan contoh? Nah, ini ada sedikit mungkin yang bisa dijadikan contoh buat kita semua, sedikit potret pemuda masa kini yang memang sudah bisa dikatakan sukses dengan jalurnya sendiri. Nah, boleh di-play, Kak.
Ya, baik Kak, terima kasih. Ya, jadi itu teman-teman salah satu potret dari beberapa pemuda di Indonesia yang memang sudah menemukan potensinya dan sudah berhasil dengan potensinya sendiri, sehingga mereka-mereka itu dikatakan sebagai pemuda yang sudah sukses dengan bidangnya masing-masing. Nah, terus gimana Kak caranya supaya setidaknya kita bisa berusaha untuk menjadi orang-orang yang seperti itu? Nah, boleh berikutnya Kak. Tentunya ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan, dan insya Allah teman-teman udah pasti pada tahu kok. Cuman aku mengingatkan kembali, kita sama-sama di sini belajar dan sama-sama saling mengingatkan kembali gimana caranya supaya kita menjadi pemuda yang menyongsong suatu saat nanti Indonesia akan menjadi, ada kan apa ya slogannya mungkin ya, bahwa tahun 2045 itu Indonesia menuju masa keemasan gitu ya. Nah, harapannya kita justru menjadi pemuda yang menyongsong masa-masa itu. Nah, berarti ada yang harus kita ingat. Nah, yang pertama semangat perjuangan dan nasionalisme. Berarti ketika kita berjuang dalam hal apapun, teman-teman misalnya berjuang dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang teknologi dan bidang lainnya, berarti teman-teman harus survive gitu ya, harus kuat, harus terus berjuang di jalan yang udah teman-teman pilih. Jangan pernah sekalipun ada pikiran atau mengambil atau bahkan sampai mengambil keputusan bahwa teman-teman akan mengakhiri jalan perjuangan yang udah teman-teman ambil. Itu jangan sampai, karena apapun rintangan yang dihadapi pasti akan berlalu gitu ya. Hidup itu naik turun, segala hal yang baik dan buruknya itu naik turun, semua akan berganti. Jadi kalau misalnya hari ini sedang mengalami hal yang buruk, nah bisa jadi besok, besok lusa, atau kapanpun itu teman-teman akan mengalami hal yang baik. Nah, lalu nasionalisme, pastikan bahwa kita mencintai, bukan hanya mencintai diri kita sendiri, mencintai keluarga kita, mencintai masyarakat sekitar, tapi juga kita mencintai negara kita. Dalam salah satu peran pemuda yang membuktikan bahwa dia itu mencintai negaranya adalah dengan menjadi pemuda yang berpikir untuk mengejar masa depan, berpikir untuk bukan hanya sukses untuk seorang aja, tapi juga sukses untuk berkontribusi kepada negara gitu. Jadi bukan hanya memiliki kepentingan sendiri aja, tapi juga memiliki kontribusi positif terhadap negara. Nah, berikutnya ada kepedulian sosial. Nah, nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau kita ini makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain pun membutuhkan kita. Nah, jadi karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan, maka harus dimunculkan rasa kepedulian. Gitu. Jangan sampai saling membenci, saling iri, justru kita harus saling mendukung. Selama itu baik gitu ya. Tapi jangan juga mendukung dalam hal yang buruk gitu ya, jangan. Nah, jadi harus saling mendukung, harus saling peduli, apa yang kurang itu harus saling memperbaiki gitu, dan harus saling bersama-sama gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena bisa jadi ketika kita meniti jalan perjuangan kita itu, kalau kitanya sendiri, nah itu biasanya berat banget gitu ya. Tapi kalau misalnya
dibarengi sama teman-teman yang satu frekuensi, dibarengi sama teman-teman yang satu visi, nah itu apapun rintangannya biasanya insya Allah bisa terlewati. Gitu. Nah, berikutnya juga ada ketahanan mental. Nah, ini yang sedang marak ya diangkat di generasi kita saat ini, yang tadi aku sebutkan generasi kita itu disebut dengan generasi strawberry gitu ya, karena ditekan dikit langsung hancur gitu ya. Nah, ini kita harus survive, harus struggle gitu dengan apapun tekanan yang kita terima di tempat kerja, di keluarga, di masyarakat, dimanapun itu kita terima, tapi jangan ditelan. Ya udah hanya sebagai bentuk muhasabah aja, hanya sebagai bentuk introspeksi diri. Apapun yang baik kita terima dan jadikan bahan introspeksi diri, tapi kalau memang sekiranya hal tersebut adalah hal yang menjatuhkan diri kita, hal yang sekedar ingin membuat kita rusak gitu, kita keluarkan kembali. Nggak usah dimasukin hati, kita cukup tahu aja. Nah, aku juga nitip sama teman-teman semua, tadi ya kita struggle, kita survive, jangan sampai kita dikit-dikit apa ya istilah anak sekarang tuh barcode gitu. Teman-teman tahu nggak barcode? Itu ya barcode gitu. Maaf nyilet gitu. Nah, jangan sampai seperti itu karena nyawa kita, hidup kita itu sangat berharga gitu. Jadi rintangan yang ada itu pasti akan terlewati gitu, dan semua hal negatif yang kita alami pasti kok ada hikmahnya. Bisa jadi kita mengalami hal negatif supaya membentuk diri kita itu supaya menjadi lebih kuat gitu. Dan kita juga harus punya disiplin yang tinggi. Nah, ini juga yang disoroti ya sama generasi kita, karena katanya generasi kita itu kurang disiplin gitu. Nah, itu makanya walaupun kita punya kesenangan pribadi gitu, tapi ketika kita udah ada amanah di tempat kerja, di sekolah, nah berarti kita harus punya skala prioritas. Kita punya etos kerja, kita punya harus punya peran dari apa yang sudah diamanahkan ke kita gitu. Berikutnya, Kak. Nah, terus ada juga cara lain yaitu dengan cara tetap hormat terhadap nilai adat dan budaya. Gitu ya. Ibaratnya dimanapun bumi dipijak, langit tetap dijunjung. Gitu. Jadi apapun dimanapun gitu ya kita berada, bukan di tempat lahir kita atau di tempat lahir kita tetap harus mengikuti norma-norma yang memang baik bagi diri kita dan tidak mencelakakan orang lain gitu, karena itu untuk kebaikan bersama. Nah, berikutnya ada inovasi dan kreativitas. Nah, ini penting juga karena kenapa? Karena ternyata untuk sekarang pintar aja nggak cukup gitu ya. Pintar aja nggak cukup, tapi juga harus mampu berinovasi, harus mampu memiliki kecerdasan dalam berkreativitas gitu. Jadi diharapkannya teman-teman dan juga aku gitu mampu berinovasi, mampu kreatif dalam bidangnya masing-masing. Dan berikutnya ada pengabdian kepada bangsa dan negara. Nah, ini tadi ketika kita sudah ada rasa cinta terhadap negara kita, maka kita niatkan hal yang memang menjadi amanah bagi kita itu diniatkan sebagai pengabdian kita supaya bangsa dan negara ini kondusif, tetap stabil, tetap baik gitu ya.
Misalnya nih, maksudnya gimana? Misalnya aku tuh ngajar gitu ya sebagai guru, tapi di sini aku bukan cuman sekadar ngajar aja gitu, tapi aku meniatkan aku ngajar dalam rangka ya aku menyiapkan anak-anak didik aku itu supaya mereka menjadi generasi yang unggul gitu, menjadi generasi yang tidak terbawa oleh arus hal-hal yang negatif gitu. Nah, harapannya mereka anak-anak didik aku juga menjadi generasi yang punya kontribusi terhadap negara dan bangsa ini. Tentunya kontribusi yang positif gitu. Berikutnya, Kak. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah tentang leadership, tentang kepemimpinan dan tentang visioner. Nah, ini penting banget ya teman-teman, kita punya visi, kita punya tujuan hidup. Jangan sampai kita tadi hidup cuma sekadar hidup gitu ya. Kata Buya Hamka, kalau hidup cuma sekadar hidup, ya apa bedanya gitu ya sama hewan gitu. Nah, makanya kita harus punya visi, harus punya tujuan, kita hidup mau apa gitu. Apakah cuma sekadar udah hanya untuk bersenang-senang aja dan bersenang-senangnya dengan cara yang salah lagi. Nah, hanya untuk itu aja atau untuk apa gitu. Nah, rata-rata yang aku tahu, aku senang baca gitu, aku senang baca kisah orang-orang lain atau aku pernah menyimak, melihat gitu orang-orang yang memang ketika dia itu punya visi alias dia itu visioner banget gitu ya. Nah, itu hidupnya ketika ada masalah, ketika ditimpa ujian, ketika ada rintangan, nah itu ya mereka struggle aja gitu. Ya udah dilewatin aja. Nah, adapun semua masalah itu tidak membuat mereka jadi gentar. Gitu. Mungkin sedih ada, kecewa ada, manusiawi ya. Tapi mereka nggak berhenti berjuang. Gitu. Berikutnya, Kak. Nah, ini teman-teman harapannya setelah aku menyampaikan ini semua, aku sharing sama teman-teman semua, harapannya kita tadi ya, karena negara ini ada cita-cita menjadi Indonesia emas pada tahun 2045. Nah, harapannya kita menjadi generasi yang menyongsong masa itu. Karena kenapa? Karena pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Nah, jadi jangan sampai kita sebagai pemuda, nah, ketika menjadi pemudanya aja kita udah nggak bener gitu ya, apalagi ketika nanti kita diamanahi sebagai pemimpin di masa depan. Nah, itu harapannya benar gitu. Jangan sampai ketika sekarang menjadi pemuda udah nggak bener, nah ketika menjadi pemimpin juga tambah nggak bener. Wah, itu gimana gitu ya? Apa dunia gimana gitu? Apakah baik-baik saja gitu ya? Nah, itu teman-teman. Jadi semangat teman-teman semuanya. Eh, Dicari potensi dirinya. Kalau udah menemukan potensi dirinya, lalu dikembangkan, dioptimalkan sampai memang potensi itu bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, dan bermanfaat untuk orang banyak. Gitu, teman-teman. Mungkin penjelasan dari aku cukup sekian. Aku kembalikan ke Kak Mario ya, Kak. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih Kak Listia yang sudah membawakan materi dengan sedemikian menarik ini. Ini mungkin cukup relate sama saya sendiri ya, Kak, karena saya merasa juga masih pemuda gitu dan saya mungkin masih
memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi emas juga gitu ya, yaitu Indonesia Emas 2045 gitu. Nah, tadi aku juga udah simak-simak sedikit tentang materi yang sangat menarik, yaitu fenomena pemuda yang terjadi masa kini tentu ternyata memiliki dampak yang cukup luas juga ya terhadap individu sendiri, kemudian juga terhadap lingkungan masyarakat, kemudian kepada keluarga dan ada dampak jangka panjangnya sendiri. Gitu. Dan kita sebagai pemuda juga harus memiliki sikap yang bijak dalam bertindak gitu karena kita adalah calon pemimpin masa depan Indonesia khususnya gitu. Nah, teman-teman di sini mungkin kalau ada pertanyaan boleh raise hand atau kalau nggak bisa raise hand atau nggak ingin on mic boleh ditaruh di chat pertanyaan. Nah, di sini ada Alvin yang sudah raise hand. Mungkin Alvin boleh on mic, on cam sekaligus kalau misalnya bisa, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. On mic aja ya mungkin. Oke. Halo, selamat malam. Ini perkenalan dulu, guys. Ya, Tes. boleh kenalan sedikit, kemudian langsung pertanyaan nggak? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Effendi, bisa dipanggil Alvin. Saya asli dari Madura yang kuliah di Malang, Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya ingin bertanya yang di lingkungan masyarakat ya. Yang kalau nggak salah di contoh 1 itu peningkatan tingkat kejahatan dan ketidakamanan kalau nggak salah. Barusan Ibu memberikan contoh minuman keras. Orang yang mabuk itu akan rusuh, akan bertindak kriminal, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika seseorang itu membutuhkan minuman keras sebagai defense mechanism dia sendiri? Kayak misalkan seseorang itu memiliki masalah yang begitu berat. Kan kita, setiap orang memiliki masalah, tingkat kemasalahan yang beda-beda ya. Ada yang Ibu contohkan, ada yang tadi punya masalah ya udah jalanin aja. Ada yang punya masalah yang dipikirin banget. Ada juga orang yang membutuhkan pelarian untuk kesembuhan mental dan akal sehatnya. Nah, apakah orang-orang seperti itu bisa dikatakan sebagai peningkatan tingkat kejahatan dan ketidakamanan? Boleh dijawab, Ibu. Terima kasih. Untuk Kalistia, apa ingin langsung jawab? Iya, boleh, Kak. Ya, Kasih terima kasih. Alvin. Ya, terima kasih Kak Alvin atas pertanyaannya. Ya, tadi ya sedang berbicara efek dari fenomena pemuda masa kini yang memang nanti efeknya berdampak ke masyarakat, khususnya efek terjadinya peningkatan tingkat kejahatan dan ketidakamanan. Ya, kalau tadi ditanya apakah dengan kondisi orang-orang yang berbeda-beda mungkin ketika ada permasalahan ada yang larinya itu kemana, ada yang larinya kemana, dan ada yang larinya kemana. Nah, apakah orang yang punya permasalahan lalu tidak sengaja terjerat narkoba, apakah itu dikatakan berkontribusi meningkatkan tingkat kejahatan? Nah itu sebetulnya bisa dibilang gini Kak, jadi memang ada yang kita kenal, ada yang memang tidak sengaja, ada yang tidak disengaja, dan memang ada yang disengaja. Nah, yang dikhawatirkannya itu adalah yang memang disengaja gitu. Nah, adapun ketika tadi misalnya di lingkungan kita ada orang yang terpaksa menggunakan tadi narkoba salah satunya misalnya ketika ada permasalahan sehingga pelariannya itu ke narkoba. Mungkin untuk tahap awal bisa kita ya udah gitu ya dibiarkan dulu, tapi maksudnya dibiarkan itu
bukan untuk pembiaran dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, bisa jadi dia itu terlibat kepada dunia itu ya bisa jadi mungkin karena teman segala macam karena teman dan lingkungan mungkinnya karena arus yang negatif itu, nah bisa jadi. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin untuk awal karena aku juga mungkin aku nggak pernah terlibat tapi mungkin aku banyak mendengar cerita. Nah, jadi untuk awal itu ya udah dibiarkan, tapi nah dibiarkannya itu maksudnya dalam artian bukan tidak ditindaki. Nah, bisa jadi saat ini misalnya masih sebagai pengguna. Nah, berarti untuk kedepannya berikutnya hari berikutnya itu penggunaannya dikurangi, untuk berikutnya dikurangi lagi. Nah, itu sampai tidak menggunakan gitu. Nah, mungkin bagi para pengguna juga susah gitu. Aduh Kak, aku tuh pinginnya udah berhenti gitu, tapi susah gitu karena memang udah terlanjur terjerat gitu. Nah, itu tadi ya mungkin untuk tahap awalan banget gitu ya. Nah, itu bisa pembiaran sejenak lalu dikurangi sampai akhirnya tidak menggunakan lagi. Nah, terus gimana Kak? Nah, mungkin bisa dialihkan ke memang hal lain yang memang diperbolehkan gitu, yang memang tidak membahayakan diri sendiri, tidak juga membahayakan orang lain. Gitu, Kak. Nah, mungkin misalnya Kakaknya orang yang terlibat itu misalnya punya hobi apa nih ketika sedang ada masalah. Nah, ini nih aku punya kenalan. Temen aku nih, ketika ada masalah, dia tuh senengnya eh apa ya? Senengnya melampiaskan ke fisik. Nah, akhirnya karena kalau misalnya bahaya ya, kalau misalnya nonjokin orang lain itu bahaya. Kalau misalnya nonjokin diri sendiri itu juga bahaya gitu ya. Jadi akhirnya aku sarankan untuk ikut bela diri. Nah, apapun itu mau taekwondo, mau karate, mau boxer, mau apa ya? Mau apa, bela diri, apapun itu. Nah, yang penting tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, gitu, Kak. Jadi memang butuh bertahap dan butuh pengalihan, gitu, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Listiawati Ratna Kanastiti. Terima kasih. Iya, Kak, sama-sama. Oke, ada lagi dari teman-teman semua yang ingin bertanya mungkin terkait pemuda khususnya, mulai resen atau dari chat atau belum. Kalau belum mungkin aku juga ingin tanya, boleh ya Kak? Beneran. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya mungkin fenomena remaja pemuda itu kan, misalnya kita ambil contoh dari demo kemarin ya, demonstrasi ya tentang putusan MK yang lagi rame-rame itu ya. Nah, itu mungkin satu sisi merupakan, itu memang hal yang harus dilakukan ya, karena itu hak rakyat juga untuk demo. Namun sebenarnya itu masih bagus asal tidak merusak fasilitas umum gitu ya, karena mungkin dari remaja, bagi pemuda, mungkin mereka melampiaskan amarahnya sampai merusak fasilitas umum seperti lampu jalan atau pagar gitu dan sebagainya. Nah, bagi kakak sendiri bagaimana kak menyikapi hal itu? Kan satu sisi demo itu bagus ya bagi untuk apa sebagai hak rakyat, tapi satu sisi juga berpotensi untuk merusak fasilitas umum gitu. Bagaimana kakak menyikapi hal tersebut, Kak? Makasih. Iya, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi ini yang masih aktual banget ya tentang demo, khususnya mungkin tadi Kakak menyontohkannya tentang demo yang kemarin yang
terjadi di berbagai kota di Indonesia gitu ya, termasuk di saya juga gitu. Nah, ya tentang demo itu juga selalu ada hubungannya gitu ya dengan pemuda gitu. Jadi gini Kak, ketika demo kita harus paham dulu kok bisa sih terjadi demo. Itu dulu aja. Kok bisa terjadi demo? Orang-orang juga nggak akan mungkin kok mereka mau turun ke jalanan. Rata-rata mereka tuh anak SMK, anak SMA, anak kuliahan, dan para pekerja. Mereka tuh turun ke jalanan. Bagi yang masih sekolah, gitu berarti kan mereka meninggalkan pendidikan mereka, walaupun hanya untuk sehari. Tapi bagi orang yang ambisius gitu ya, kan itu wah lumayan gitu. Nah, terus bagi orang yang memang sudah bekerja, nah itu mereka berat juga meninggalkan pekerjaan mereka. Nah, gitu. Hanya untuk apa? Hanya untuk melakukan sebuah aksi yang dikatakan demo gitu. Nah, kita juga harus paham dulu latar belakang kenapa mereka demo. Dan ternyata latar belakang kenapa mereka demo atau mungkin kita semua setuju gitu dengan adanya demo tersebut ya ini ya karena gini loh Pak, di negara kita sebetulnya sudah difasilitasi media untuk menyampaikan aspirasi, media untuk menyampaikan pendapat dari atas, dari pemerintah ke rakyat, termasuk dari rakyat ke pemerintah. Nah, ketika kita sebagai rakyat merasa ada hal yang tidak benar di kalangan para pemerintah, nah sudah sepatutnya kita ibaratnya menegur, memperingatkan gitu ya. Nah, kita sebagai masyarakat juga aku yakin banyak kok orang-orang yang memang secara alur pemerintahan mungkin di DPRD, DPR dan seterusnya sampai ke pemerintah itu pasti banyak orang-orang yang tetap bersuara, suaranya itu bersama rakyat. Itu banyak yang memang tetap bersama rakyat gitu. Tapi nggak banyak ada juga gitu yang memang ternyata langkahnya itu untuk merugikan rakyat gitu. Nah, jadi ketika media yang sudah ada tidak bisa menghentikan apa-apa yang dirasa tidak benar di kalangan pemerintah dan khususnya hal tersebut, keputusan tersebut bisa berdampak kepada satu negara ini bukan hanya ke pemerintah aja tapi juga ke rakyat juga. Nah, itu ya ketika udah nggak ada media lagi, ya kita harus ngelakuin apa gitu. Apakah mau diem aja? Ketika diem aja nih, ketika misalnya kita diem aja dengan keputusan yang memang itu tuh salah, keputusan yang salah dan cara jalur mengambilnya pun itu salah gitu, tidak dibenarkan secara hukum, secara nilai-nilai norma sosial atau nilai-nilai lainnya itu tidak dibenarkan. Nah, apakah kita diem aja? Ketika diem aja berarti artinya kita sedang membiarkan keburukan terjadi. Gitu. Bukan sebenarnya keburukannya bukan cuman di kalangan mereka aja gitu loh, Kak. Tapi juga akan ada efeknya loh ke kita gitu. Akan ada efeknya gitu. Nah, jadi ketika orang-orang yang dikatakan pendemo itu cuman ngabis-ngabisin waktu atau dibilang radikal atau dibilang dikit-dikit demo. Nah, itu mereka tuh sebetulnya udah nggak punya wadah untuk menyampaikan, untuk menegur mungkin ya, untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Udah
nggak punya wadah gitu, terus harus gimana lagi gitu. Nah, tapi memang aku pun nggak setuju gitu ya dengan kebanyakan demo itu merusak fasilitas umum segala macam. Jadi kita sebagai orang yang memang kita semua, aku yakin kita semua bergerak di termasuk kalangan orang-orang yang bergerak di bidang intelektual. Jadi kita semua tetap harus menyampaikan aspirasi, tapi tentunya dengan cara yang ya orang berintelek gitu ya. Kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk demo, ya demo dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan. Jangan sampai kita menjadi orang yang radikal gitu ya, menjadi justru yang asalnya mau membenarkan masalah justru malah nambah masalah gitu. Kita merusak fasilitas umum gitu dan sebagainya gitu. Jadi ketika kita misalnya ada kesempatan untuk ya mudah-mudahan nggak ada lagi hal-hal keputusan-keputusan yang aneh gitu ya kayak di negeri kita gitu sehingga tidak ada demo lagi karena tidak bisa dipungkiri juga ya Kak ketika ada demo tuh pasti ada apa ya ada orang-orang yang memang yang sudah mengorbankan dirinya gitu istilahnya gitu ya. Nah, harapannya tidak terjadi lagi. Kalaupun memang terjadi lagi, ya kita sampaikan aspirasi kita dengan cara yang elegan. Kita kaum intelektual, ya berarti kita harus menyampaikannya dengan cara yang intelek, gitu. Apalagi teman-teman yang kemarin demo itu, teman-teman para pelajar, teman-teman, bahkan banyak artis besar pun yang ikut turun, nah itu harus dengan cara yang baik, gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak Listia. Teman-teman, Sama-sama. ya, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya mungkin terkait fenomena pemuda atau pemuda itu sendiri, apapun terkait pemuda boleh, atau boleh diketik di chat aja supaya bisa lebih terlihat dari apa aja gitu. Gimana, teman? Mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Kak. Boleh. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, aku bertanya lagi boleh, Kak? Karena ini aku juga ngumpulin, Kak. Dari presentasi tadi banyak juga yang bisa ditanya. Mungkin aku juga Iya boleh, Kak. lagi ya. Nah, aku juga izin sharing juga terkait mental health generasi sekarang ya, mungkin kemudian Gen Z atau Gen Alpha, gen-gen masa kini. Ini mungkin cukup sering apa ya, terkena penyakit, mungkin ketahanan mentalnya mungkin beda daripada generasi-generasi yang zaman dulu ya. Jadi aku sering dengar orang tuh apa, misalnya aku nggak suka sama ini atau misalnya nggak suka kerja di sini karena keras gitu. Jadi mental aku nggak kuat gitu. Jadi mungkin mentalnya banyak yang nggak kuat, sehingga juga banyak sharing tentang barcode tadi juga Kak, yang di rilis gitu juga aku beberapa sering ya karena banyak yang nggak kuat mentalnya gitu. Nah, aku ingin bertanya kenapa generasi sekarang itu mentalnya beda gitu Kak dengan generasi yang dulu. Kalau generasi dulu mungkin nggak banyak keluhan terkait ketahanan mental gitu. Sedangkan kalau sekarang banyak yang apa-apa nolak, nggak mau ikut-ikutan soalnya mental apa mereka sangat menjaga mental sekali gitu. Mungkin boleh di Iya, sharingkan. baik, Kak. Terima kasih. Iya, tentang ini ya, tentang mental. Ya, memang ini menjadi isu yang sedang diangkat, yang memang isu yang tersorot banget ya ke generasi sekarang itu. Jadi memang, jadi memang
Kenapa sih Kak mental eh, mental orang-orang zaman sekarang beda banget sama orang-orang zaman dulu? Kak sebentar ya. Oh iya Kak, silakan. Mungkin sambil menunggu Kalistia, mungkin kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, nggak apa-apa, nggak usah, yang simpel aja juga diterima terkait pemuda sekarang, pemuda masa kini. Mungkin aku anggap ini teman-teman juga masih jangka umurnya pemuda ya. Pemuda itu tadi 16 sampai 30 tahun. Aku rasa nih kita semua bagian dari pemuda juga. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget teman-teman langsung raise hand atau chat lewat chat Zoom. Tuh. Dari Kalistia dipersiapkan, dipikir-pikir dulu pertanyaannya apa. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup gitu. Slide. Ya maaf ya Kak sebelumnya. Ya, iya tadi ya. Pertanyaannya kenapa ya mental orang zaman sekarang tuh beda banget gitu ya sama mental orang eh, zaman sebelum kita gitu. Nah, kita bisa lihat putar balik apa yang kita miliki dari kita sebagai orang-orang zaman sekarang dengan apa yang dimiliki sama orang-orang di zaman sebelum kita gitu. Atau mungkin jangan jauh-jauh deh, orang tua kita gitu ya. Orang tua kita. Nah, tentunya beda banget Kak. Bedanya dari segi apa? Dari segi apa yang kita miliki. Nah, kalau zaman kita itu semuanya udah serba instan. Gitu ya. Dari ini aja, dari aku misalnya sebagai guru nih, dari pembelajaran. Nah, kalau aku, waktu aku sekolah gitu ya, ketika ada PR, ketika ada tugas, itu nggak ada yang namanya ngelihat internet gitu. Jadi aku benar-benar mikir sendiri. Kalau misalnya tugasnya bahasa Inggris ya berarti aku lihat kamu sendiri gitu. Enggak sama sekali kayak sekarang. Kalau sekarang kan ada Google Translate segala macam. Nah, terus dari segi tontonan, tontonan juga. Nah, tontonan ketika dulu mungkin kualitasnya tidak sama baiknya gitu ya dengan tontonan zaman sekarang. Tapi setahu aku zaman dulu tuh media yang memang bisa menjadi media tontonan gitu hanya TV gitu, hanya TV, dan memang di TV pun terbatas gitu. Film-filmnya terbatas, apa yang masuk ke TV itu terbatas, makanya ada KPI gitu. Jadi memang difilter dulu apa yang baik, apa yang kurang baik itu difilter dulu. Nah, kalau sekarang gitu, dari jenis sinetron aja udah beda Kak. Sinetron zaman dulu dengan sinetron zaman sekarang itu wah beda gitu ya. Nah, kalau dulu misalnya lebih ke tentang kisah persahabatan. Nah, kalau sekarang ya kita bisa tahu sendiri gitu ya, bisa lihat sendiri. Apalagi kalau sekarang tontonan itu bukan hanya bersumber dari TV aja gitu, tapi HP kita, laptop, termasuk TV mungkin ya, dan yang lainnya. Yang tentunya kalau di TV itu terbatas, nah kalau di HP itu di internet gitu, udah segala ada. Kakak mau cari apa itu ada gitu. Jadi memang apalagi terkadang kalau di medsos itu ya kita scroll gitu ya ternyata
apa yang dilihat sama kita tuh yang memang mengundang supaya mental kita itu jadi lemah gitu. Misalnya quotes-quotes yang memang bikin mental kita jadi down, jadi lemah, jadi mageran gitu. Kalau tadi ya kata kakak yang isi di kolom chat. Nah, itu pun berpengaruh Kak gitu. Termasuk dari gaya hidup nih. Misal kita eh, ketika orang-orang dulu tuh ketika ada keinginan itu mereka harus benar-benar berusaha. Berusahanya tuh bener banget berusaha gitu. Jangankan keinginan yang besar gitu ya. Mereka mah untuk makan pun mereka tuh harus untuk makan nih ya harus jalan kaki dulu sejauh berapa kilometer terus itu pun jalan kaki gitu ya bukan naik motor terus nanti pulangnya tuh harus gendong-gendong bahan untuk bahan pangan gitu untuk nanti dimasak terus nanti di rumah diolahnya pun nggak instan kayak kita yang nggak pakai Magicom nggak pakai kompor yang menggunakan gas kalau dulu kan pakai ini kalau di aku bahasanya tuh hau tahu nggak yang pakai kayu bakar itu loh yang pakai kayu bakar nah itu kan nggak instan itu butuh proses yang lumayan lama yang butuh keterampilan menyalakan api itu juga butuh kesabaran ya Kak ya. Nah, termasuk harus sabar nahan lapar, harus mau berusaha dulu gitu. Nah, sedangkan kalau zaman kita gitu kerasa gitu sama aku juga, kita mau makan bahkan kita mah nggak harus keluar gitu Kak. Saking instannya di zaman kita tuh ya udah GoFood, Shopee Food gitu. Jadi tinggal klik nanti makanannya datang ke kita. Gitu. Seinstan itu gitu loh Kak. Jadi ibaratnya kalau generasi sebelum kita tuh mereka punya keinginan ya mereka harus berusaha sendiri gitu. Sedangkan kalau generasi kita tuh udah segala difasilitasi, semuanya udah ada sehingga rata-rata malah jadi terlena gitu sehingga nggak dimanfaatkan dengan baik nih. Jadi akhirnya ya tadi membentuk mentalnya jadi nggak kuatan, nggak struggle gitu menghadapi permasalahan, ribut terus di tempat kerja, nggak bisa ditekan sedikit sama atasan gitu sehingga mentalnya pun ngerasa bahkan merekanya pun gini loh Kak, merekanya pun ngerasa ih aku tuh nggak kuat mentalnya digituin gitu. Jadi mereka pun nge-framing dirinya sendiri gitu. Harusnya kan kalau memang udah ada kekurangan ya udah nggak usah dibilang-bilang tapi berusaha untuk kuat. Nah, mereka pun udah pesimis gitu dengan dirinya sendiri gitu. Gitu Kak. Oke, berarti kalau dari yang aku tangkap berarti dari lingkungannya juga ya, lingkungan juga berpengaruh ya, besar ya. Jadi sebenarnya jadi jatuhnya kalau misalnya kita sekarang mungkin kita terbantu gitu karena teknologi ada di sekeliling kita, HP semua serba instan, pesen makan Gojek, GoFood langsung, tapi di sisi lain juga berdampak dalam ketahanan mental kita yang mungkin semakin lembek gitu ya. Ya, itu mungkin jadi fenomena zaman sekarang juga zaman kini. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi dari peserta sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Teman-teman, kalau ada silakan sekali loh. Raise hand, pertanyaan apapun bisa dijawab. Karena kalau nggak ada pertanyaan, aku lagi nanti yang harus bertanya nih teman-teman. Ini teman-teman sengaja biar aku yang bertanya atau gimana? Tapi nggak apa-apa kok. Aku pertanyaan masih ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin aku bertanya lagi nggak apa-apa ya kayak.
Ini karena pemuda jadi aku masih banyak relate, jadi aku masih banyak yang ingin apa ya dibahas gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, selain pertanyaan penutup boleh ya Kak ya dari aku ya. Nah, ini ngomong tentang jangka panjang Indonesia Emas 2045 Kak. Dari fenomena pemuda hari ini, kemudian potensinya dari seberapa besar potensinya itu, kira-kira bagaimana potensi pemuda bisa menjadi pemuda generasi emas supaya kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Seberapa besar potensinya bisa mencapai ya, slogan itu, program itu Indonesia Emas 2045 dengan kondisi pemuda yang zaman sekarang ini gitu Kak. Mungkin boleh dijawab. Terima kasih. Ya, makasih Kak. Ya, jadi kita semua udah tahu ya bahwa sekarang kita sedang berusaha menuju Indonesia Emas di tahun 2045 gitu. Nah, terus gimana? Apakah para pemuda memang berpotensi untuk ke arah ke sana atau gimana gitu ya? Jadi memang aku yakin Kak, seberapa banyak pemuda yang mungkin masih mengejar kesenangannya sendiri, tapi ada juga kok pemuda-pemuda yang memang mengorbankan segalanya gitu ya, ibaratnya dalam rangka untuk mewujudkan mereka itu bisa kok jadi penyokong generasi emas gitu. Jadi walaupun mungkin memang nggak seimbang gitu ya, tapi setidaknya ada segelintir mungkin orang-orang yang memang pemuda-pemuda lebih tepatnya yang memang memiliki kontribusi positif terhadap negara gitu. Jadi memang nah, salah satu upaya kita dalam meningkatkan salah satu upaya kita untuk berkontribusi dulu, misalnya salah satu upaya kita untuk berkontribusi ya tadi ya kita upayakan, kita temukan potensi kita ada di mana, lalu setelah kita temukan potensi kita optimalkan potensi kita itu supaya potensi kita itu bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang banyak gitu. Nah, karena kebermanfaatan itu akan terasa kok sampai ke tahap mungkin negara gitu, mungkin setidaknya gitu ya mengurangi tindak kriminalitas gitu. Nah, itu pun kan berkontribusi ya kayak gitu. Nah, adapun kita berusaha untuk mengajak pemuda-pemudi lainnya supaya yang menjadi bagian dari pemuda-pemudi yang berkontribusi menyokong generasi emas di tahun itu gitu. Jadi selain kita berusaha untuk diri kita sendiri, tapi juga kita ajak pemuda-pemudi lain untuk sama-sama menuju ke masa itu. Nah, tentunya kita ajak dengan cara yang memang baik gitu, dengan cara yang memang menarik. Nah, salah satunya ya tadi ya, bahkan salah satunya adalah dengan media human talk ini gitu. Nah, berarti kan dengan adanya media seperti ini kan orang-orang di lembaga ini berarti kan sebetulnya bukan ini ya, bukan cuma sekadar untuk aktualisasi diri gitu, tapi juga sedang berusaha mengajak teman-teman semuanya gitu untuk menjadi bagian dari generasi penyokong Indonesia Emas gitu, Kak. Oke, makasih banyak nih Kalistia. Mungkin dengan fenomena-fenomena yang terjadi hari ini tetap aja pemuda masih punya banyak potensi ya untuk mencapai
yang namanya Indonesia Emas 2045. Oke, itu teman-teman mungkin akhir dari pertanyaan kita. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasi teman-teman. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa dokumentasi dulu, teman-teman. Jadi tolong teman-teman on cam sekian detik, nggak apa-apa yang untuk dokumentasi. Mungkin ada yang ingin di on cam sebentar untuk dokumentasi sebelum kita tutup. Siapa yang coba aku sebut? Karina, Damayanti, Kak Rani, Kak Evi, Kak Salsabila, Kak Deni, Kak Dea, Kak Makfira Asma. Mungkin kalau ada yang ingin on cam untuk rekomendasi atau enggak, tunggu. Oh iya, ada nih. Kak Makfira Asma udah on cam. Kemudian ada lagi, kan ini kelihatan nih kalau Kak Makfira dengan, oh ditutup lagi Kak Makfira. Udah. Sama Virasma apa jadi on cam? Tadi wajahnya udah kelihatan tuh, udah cakep tuh, kelihatan. Ada. Nah, kan kelihatan cakepnya nih, Kak. Oke. Kita gaya. Ini karena HT ke-12 sama anak Evi juga boleh. Karena HT ke-12 mungkin kita kayak gayanya gini ya. Apa 12 gitu ya. Bener nggak? 1 2. Oke. Satu, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke. Sip, makasih teman-teman semua atas partisipasinya sepanjang HT12 ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di next Human Talks. Dan Kalestia, kami dari ASR sangat-sangat berterima kasih. Semoga bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih teman-teman semua atas hari partisipasinya. Selamat malam. Oh iya, jangan lupa ada link absensi. Teman-teman jangan lupa diisi untuk didata siapa aja yang udah hadir. Ini link absensi bisa di copy, diklik di lewat chat Zoom ya. Oke teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Boleh leave kalau udah absen. Jangan lupa untuk isi absen ya teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kalistia, Ratna, untuk Kak Evi, Kak Mafira, Karina Damayanti, Kak Rani, Kak Salsabila, Kak Deni. Terima kasih udah. Ya, Kak, izin live ya. Ya, makasih.